Yo, halo gengs, Miniak apa kabar? Welcome to Information. Infonya nggak bikin bosan. Wow! Aku mau ngajak kalian jalan-jalan di tempat yang spesial. Ada pantunnya. Jalan-jalan ke Solo, lanjut Banyuwangi. Gak usah sedih kalian para jomblo. Biar jomblo kalian gak bisa disaingi. Buat kalian yang denger Banyuwangi, pasti udah kayak gak heran lagi kalau misalnya denger cerita-cerita horor. Iya gak? Nah, di hari ini aku bakalan bahas 8 tempat angker di Banyuwangi. Banyuwangi, kota yang memiliki julukan Sunrise of Java ini memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa cantiknya. Tapi di balik itu semua ternyata banyak tempat yang terkenal dengan cerita horornya nih gengs. Bahkan dulunya Banyuwangi ini dijuluki kota santet. Gimana nih yang orang Banyuwangi? Setuju gak kalian? Benar apa enggak sih? Coba tulis di kolom komentar sebelum kita lanjut. Pantai Bom. Pantai Bom dulunya dijadikan sebagai pelabuhan utama Banyuwangi. Dan ternyata pernah ada tragedi tragis loh gengs, yaitu tragedi INKAI, Institut Karate Do Indonesia. Dan tragedi ini tuh banyak memakan korban. Jadi saat itu mereka mau ujian karate, lagi pemanasan nih di pesisir pantai. Ketika pengujinya udah datang, mereka mau balik ke Gudung nih melalui jalan pintas yang ngarusin mereka tuh kayak nyebrang muara sungai. Nah, sungainya tuh airnya kira-kira setinggi lutut orang dewasa gini nih airnya nih. Kejadian tragis inilah dimulai ketika mereka nyebrang sungai, tiba-tiba gelombangnya tuh datang dan menyeret mereka semua ke lautan. Para peserta mulai berusaha berenang menuju bibir pantai dengan cara menggabungkan sabuk mereka. Walaupun upaya untuk saling menyelamatkan ini ada yang berhasil, tapi ada 26 orang yang tidak bisa selamat, termasuk sama pelatihnya. Next! Asrama Inggrisan. Asrama Inggrisan ini dulunya bekas rumah sakit yang berada depan gazebo Belambangan Banyuwangi. Sejarah tempat ini pun gak kalah serem gengs. Jadi asrama Inggrisan ini pernah dijadiin sebagai tempat pembantaian pada zaman Belanda. Di tempat ini ada pohon beringin yang sangat besar. Seperti yang kita semua tahu ya gengs ya. Pohon beringin ini tuh adalah rumah dari mbak-mbak berambut panjang, kurus, langsing, dan berbaju putih. Kalian tahu itu apa kan gengs? Dari informasi warga sekitar, pas udah malam itu sering terdengar suara jeritan minta tolong. Katanya sering juga ada penampakan seorang noni Belanda yang jalan-jalan gitu di sekitar asrama itu. Kira-kira ada yang berani ngomong gak sama noni Belanda ini? Kayak macam pinjem 100 gitu, berani gak? Oke, next! Rowo Bayu. Rowo Bayu ini merupakan salah satu destinasi yang ada di Desa Bayu, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Tempat ini juga dikenal sebagai kawasan mistis atau angker gengs. Rowo Bayu ini adalah lokasi di mana awal mula Kabupaten Banyuwangi lahir, yaitu pada tanggal 18 Desember 1771. Konon katanya kawasan inilah yang menjadi saksi dari pertempuran antara kerajaan Belambangan dan Belanda. Karena banyak korban yang berjatuhan di perang itu, Rowo Bayu ini dipercaya menjadi hunian para makhluk halus. Salah satu sosok yang dipercaya ada di situ dan menjadi penjaga dari Rowo Bayu adalah Nyai Resek. Wujud dari Nyai Resek ini pun mempunyai wajah yang cantik dan juga bijaksana. Beliau pun didampingi oleh prajurit dan sosok perempuan lainnya. Pernah ada satu kejadian yang memakan tumbal seorang anak kecil yang lagi mandi di sekitar rawa. Ayo siapa kalian yang sering mandi di dekat rawa? Hati-hati, musuhnya sekarang bukan cuma buaya, tapi juga ada Nyai Resek. Next, Alas Baluran. Alas Baluran ini adalah hutan yang ada di perbatasan Banyuwangi dan Situbondo. Menjadi salah satu tempat yang angker juga nih gengs. Dan udah banyak cerita tentang keangkeran Alas Baluran ini. Konon katanya dulu tempat ini tuh jadi pembuangan mayat pada zaman penjajahan. Dan masyarakat percaya bahwa arwahnya sering gangguin pengendara yang gak fokus dan teledor pas lewati jalan yang membelahi hutan ini. Jalannya kayak gini nih. Jadi di jalan yang panjangnya kurang lebih 25 km ini sering terjadi kecelakaan. Wah, berarti nggak boleh bengong dikit nih di sini. Bengong, auto kecelakaan. Alas Gumitir. Alas Gumitir ini adalah perbatasan antara Kabupaten Banyuwangi dan Jember. Walaupun udah banyak kafe dan warung di sekitar jalur lintas selatan area Alas Gumitir ini, hawa angkernya tetap ada gengs, apalagi di malam hari. Jalur Alas Gumitir pun cukup berbahaya karena rawan longsor, pohon tumbang, belokan yang tajam, dan masih minim pencahayaannya. Salah satu yang membuat Alas Gumitir ini angker adalah tarian patung gandrung.
Patung yang ikonik ini adalah patung yang menggunakan pakaian khas tarian gandrung gitu dari Banyuwangi. Patung ini tuh pernah viral karena penampakan tangannya berpindah posisi. Jadi kalau siang nih gerakan patung gandrung ini tuh arahnya ke atas. Nih kayak gini nih. Tapi kalau malam gerakan tangannya tuh ke bawah. Seram kan, gengs? Next, Pabrik Saranit. Tempat wisata angker di Banyuwangi ini udah dinyatakan gak beroperasi lagi nih, gengs, karena terlalu sering terjadi hal-hal aneh. Pernah ada kejadian kapal yang ditempatkan di area pabrik ini, tapi tiba-tiba kapal ini tuh pindah ke dermaga. Menurut masyarakat, kejadian ini terjadi dikarenakan belum ada syukuran di kapal itu. Jadi penunggu di area pabrik merasa terganggu lah dengan adanya kapal itu. Di pabrik ini juga ada cerobong asap yang katanya jadi sangkar seekor naga besar. Nah, kalau yang ini tuh kalian udah pasti tahu ini, Alas Purwo. Keangkeran Alas Purwo ini masih menjadi misteri bagi warga Banyuwangi dan juga warga Indonesia. Alas Purwo ini memiliki luas 434 hektar yang membuat Alas Purwo menjadi salah satu kawasan taman nasional terbesar di Indonesia dan juga bahkan hutan tertua, gengs. Mungkin saking luasnya jadi angker banget kali ya, gengs ya. Jangan pernah ketipu dengan keindahan alamnya ya, karena masih banyak misteri yang belum terpecahkan di sini. Kemarin tuh aku sampai ke sana, gengs. Gengs, ini aku ada ngambil video pas perjalanan aku dari tempat istirahat menuju lokasi syuting. Ini tuh di Alas Purwo. Kita tuh syuting dari sore sampai pagi. Kebayangkan sore ke pagi itu kan tengah malam kayak mana tuh kan? Nah, perjalanannya tuh kayak gini. Aku tuh jalan ke sini gara-gara di HT tuh ada yang manggil. Padahal itu nggak ada, gengs. Jadi itu entah suaranya tuh dari mana. Jadi aku jalan sama pemain-pemain lainnya nih di sini nih. Ya, kalian bisa lihat kan vibes kayak gimana. Coba dengerin. Digedein volumenya, siapa tahu terdengar bisikan nomor togel. Nah, kita tuh di sini ya sampai dijagain sama 3 kuncen dan juga juru kunci. Nah, aku tuh di sini nungguin lah mereka orang-orang syuting kan. Tiba-tiba juru kuncinya bicara bahwa kita nggak boleh melakukan apapun selama 15 menitan. Karena pas saat itu tuh pas banget sama malam 1 suro. Jadi katanya pintu gerbangnya lagi kebuka. Gitu kan. Cuman ya kan kita mana korupsional ya. Emang takut saat itu. Tapi kalau udah ngelihat nanti pas saat hasil filmnya tayang tuh, pas kayak tahun depan bakal tayangnya, bakalan aku info lagi ntar tayangnya kapan. Kayaknya bakal puas hati ini. Jadi tungguin ya tayangnya kapan. Nah, sambil nunggu kapan tayangnya, mendingan kalian tuh follow dulu Instagramnya ini. Kalian kepoin, lebih dalemin ceritanya kayak apa. Terus juga tungguin kapan tayangnya. Oke, lanjut next. Goa Istana. Goa Istana ini dipercaya jadi pusat dari Alas Purwo yang udah kita bahas di atas nih, geng. Goa Istana ini pun bukan seperti Goa Istana yang kita sering bayangin, kayak ada istana di dalam goa. Enggak. Tapi Goa Istana ini tuh dianggap sebagai keraton dari sebuah kerajaan Alas Purwo. Dan tempat ini dipercaya dijaga sama banyak makhluk dari bangsa jin. Dan ada rumor bahwa Bung Karno pernah bersemedi di sini untuk ketemu sama Nyai Roro Kidul. Wah, sampai presiden pertama kita aja udah pernah semedi di sini ya, gengs ya. Jadi kebayang dong seremnya kayak apa? Kebayang dong mistisnya kayak apa? Langsung komen di bawah siapa aja yang udah pernah ngedatengin tempat-tempat yang aku sebutin barusan. Ceritain pengalamannya di kolom komentar. Oke, itulah 8 tempat angker yang ada di Banyuwangi. Sampai ketemu lagi di information. Kalau punya info, jangan lupa mention.